Oke teman-teman, balik lagi bersama saya ya teman-teman di channel kesayangan kita semua. Hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang spool motor ya, yang kali ini di layar teman-teman, yaitu spool motor F1 ZR, Yamaha F1 ZR ya teman-teman. Jadi untuk yang lebih ingin tahu lebih jelas, lebih detail tentang spool motor ini apa, nah, tonton video ini sampai akhir dan simak penjelasannya, jangan di skip ya. Karena spool motor ini sebenarnya sebuah komponen yang sangat penting ya teman-teman dalam sebuah motor, karena spool motor ini yaitu membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi ya teman-teman untuk membuatnya, karena jumlah lilitan kawat tembaga yang ada di dalam spool motor ini ya teman-teman, ini sangat berpengaruh pada besar dan kecilnya induksi ya. Jadi sangat penting untuk menghindari spool motor ini rusak ya teman-teman. Ya, jadi yang pertama kita mulai dari fungsinya dulu ya. Nah, jadi di sini saya dibantu dengan teman saya untuk penjelasan dari spool motor ini. Tadi saya sudah berbincang-bincang di fungsi utamanya, yaitu yang ini ada dua jenis kabel ya teman-teman. Nah, jadi untuk kabel yang putih ini yaitu dari proses pengisian. Nah, kalau untuk yang kuning ini yaitu proses listrikan. Jadi dari sini ini nanti akan dikirimkan ke kiprok, kemudian menuju komponen-komponen lain ya teman-teman pada sistem kelistrikan tersebut, termasuk untuk mengisi daya aki motor itu sendiri ya teman-teman. Jadi dari spool motor ini itu tenaga listriknya yang dihasilkan itu berjenis AC atau arus bolak-balik ya teman-teman. Nah, sementara ini untuk energi yang dihasilkan itu tergantung dari putaran mesin motor itu sendiri. Nah, kalau dari komponennya sendiri yaitu bisa dilihat ini yaitu terdiri dari beberapa lilitan tembaga ya teman-teman, dan ada satu yang berwarna hitam ini. Nah, kalau ini untuk terhubung ke CDI ya teman-teman. Kalau yang hitam ini, sedangkan untuk yang hitam di sebelah sini yang kecil ini sebenarnya hanya sensor ya, sensor untuk terkena mesin yang di dalam. Jadi ini spool motor hanya sebatas ini ya, di lilitan tembaga dan yang hitam ini ya teman-teman. Adapun ciri-ciri ya dari spool motor yang sudah rusak ini ya, jadi yang paling gampang sebenarnya bisa dilihat dari lilitan tembaganya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengganti spool motor lalu mencari yang bekas agar tetap dapat spool motor yang ori, itu yang pertama diperhatikan yaitu dari fisiknya dulu, yaitu dari lilitannya ini ya teman-teman. Jadi biasanya kalau yang sudah sedikit rusak itu akan gosong dari di lilitannya ini ya, akan terlihat gosong. Kemudian kalau dicium itu akan rasa ini ya, ada bau hangus yang menyengat gitu ya. Itu yang sangat mudah dipahami untuk teman-teman yang ingin membeli spool motor. Kalau ingin ibaratnya spool motor teman-teman sudah harus ganti terus ingin beli yang ori, itu yang harus diperhatikan di situ ya teman. Jadi sangat perlu dihindari, jangan sampai spool motor ori dari teman-teman itu rusak ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan spool motor itu sendiri rusak ya teman-teman. Yang pertama itu ini yang sangat sering terjadi ya, karena komponen spool motor ini sendiri merupakan barang elektronik ya teman-teman. Jadi jangan sampai kemasukan air ya, karena ya sebenarnya bukan cuma spool motor doang, tapi yang kita bahas spool motor ya, kita harus terhindar dari air ya, karena barang elektronik itu sangat rentan terhadap air. Yang kedua biasanya ini terjadi ya agak sering juga, yaitu ketika terjadi konsleting. Biasanya itu ya teman-teman, karena ada soket yang sudah aus gitu. Nah, itu biasanya akan terjadi konsleting dan membuat si lilitan tembaga ini menjadi hangus
atau terbakar ya, itu sangat dianjurkan untuk sering mengecek soket-soket yang ada ya teman-teman. Nah selanjutnya yaitu biasanya terjadi panas berlebih pada dinamo ini sendiri ya teman-teman, jadi itu juga dihindari. Dan yang terakhir untuk ini biasanya usia ya. Nah usia ya, namanya barang elektronik itu nggak bisa selamanya, jadi pasti ada pembatasan ya. Setelah berapa lama usia itu sangat berpengaruh. Nah, itu akan membuat spool motor ini rusak. Jadi begitu, semoga membantu teman-teman yang ingin mempelajari tentang spool motor ini sendiri, karena saya di sini hanya ada contoh dari spool motor F1 ZR. Biasanya spool motor itu beraneka ragam bentuknya, tapi yang sudah pasti dari komponen di spool motor itu adalah lilitan tembaganya ya. Jadi lilitan tembaga ini sangat perlu diperhatikan ketika ingin membeli spool motor, apakah hangus atau tidak. Dan juga jumlah dari lilitan tembaga ini akan berpengaruh dari proses induksi itu, jadi sangat perlu diperhatikan dari lilitan tembaga, karena itu merupakan komponen yang sangat penting ya yang ada di spool motor itu ya teman-teman. Ya sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman tentang spool motor. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya update video terbaru. Sekian dan terima kasih.